Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Today, we will study about countable and uncountable nouns in Unit 2. Hari ini kita akan belajar tentang countable dan countable nouns. Ada yang tahu apa itu countable nouns dan uncountable nouns? Ya, dari katanya saja sudah dapat kita baca ya. Count itu adalah hitung, able itu bisa atau dapat, jadi countable itu adalah bisa dihitung atau dapat dihitung. Kemudian, countable itu adalah tidak, count, hitung, able, bisa. Jadi, maksudnya tidak dapat dihitung. Countable nouns itu adalah kata benda yang bisa dihitung, uncountable nouns adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kita bahas untuk countable nouns dulu. Countable nouns itu apa? Countable nouns are any nouns can be counted. Nah, countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung. Bendanya ini, wujudnya ini bisa kita hitung satu persatu, bisa tidak, dan dia tuh utuh, tidak bisa dipisahkan. Dia itu bisa dipisahkan. Nah, dia ini bisa dipisahkan. Terus, they can be singular or plural. Untuk countable nouns, ini terbagi menjadi dua. Itu ada singular dan plural. Maksudnya gini, singular itu adalah single atau satu. Contohnya table, meja, satu meja, one table. Terus one pen, terus one book, terus one ball, terus apa lagi ya? One window, one door, one cupboard, one whiteboard, gitu. Nah, plural berarti jamaknya, banyaknya. Nah, contohnya nih, 4 meja, 4 tables, 4 buku, 4 books, 4 pulpen, 4 pens, 4 pensil, 4 pencils, gitu. Nah, untuk plural, mana sih? Untuk plural, kita harus menambahkan kata S, huruf S di akhir kata. Nih, contohnya tables. Terus table, itu di akhir katanya tambah S, jadi tables. Book, akhir katanya tambah S, jadi books. Gitu. Terus, we can use or earn with countable nouns. Biasanya, untuk countable nouns itu, untuk singularnya, kita menggunakan atau an. Contohnya, I am reading a magazine. Saya membaca sebuah majalah. Nah, sebuah ini kita bisa menggunakan untuk singularnya di countable noun. Kemudian, she is eating an apple. Dia perempuan memakan apa? An apple, sebuah apel. Terus apa lagi? A book. Terus sebuah buku. Apa lagi? Pen, pencil, gitu ya. Sebuah pulpen, sebuah pensil, dan lain-lain. Terus lanjut, we can use some or any and a few or many with countable nouns. Nah, biasanya untuk countable nouns, untuk pluralnya,
yang banyaknya ini, jamaknya, kita menggunakan some atau any, terus a few, dan many. Contohnya, I have some friends in the class. Saya punya beberapa teman di kelas. Nah, kan beberapa, berarti itu lebih dari satu. Some. Jadi di akhir kata harus ditambahkan huruf S. Terus yang kedua, have you got any bananas? Apakah kamu punya pisang? Punya banyak beberapa pisang gitu maksudnya. Nah, ini lebih dari satu. Banyak. Jadi, di akhir kata harus ditambahkan huruf S. Kemudian yang ketiga, I have got a few friends in a day. Saya punya beberapa teman dalam satu hari. Nah, a few itu beberapa, lebih dari satu. Dia di akhir kata harus ditambahkan huruf S. Terus, how many books do you want? Berapa banyak buku yang kamu inginkan? Banyak ya, many. Jadi di akhir kata harus ditambahkan huruf S. Nah, many ini ingat untuk countable nouns. Lanjut tentang uncountable nouns. Nah, countable nouns are things which can be spared and counted. Dari katanya saja kita sudah bisa menebak uncountable nouns ini apa. Countable nouns adalah kata benda yang mana tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dihitung. Misalnya air. Kita nggak bisa bilang air sebutir atau sebuah air, nggak bisa kayak gitu ya. Tapi seliter air, 1 liter air, terus 1 liter minyak, oil, terus 1 liter beras. Kan nggak mungkin kita bilang beli 1 liter beras. Itu nggak mungkin. Nah, selanjutnya, we usually treat uncountable nouns as singular. We use a singular verb. Biasanya, uncountable nouns ini hanya ada memakai kata singular, kata single, kata tunggal. Jadi, misalnya rice. Kita nggak mungkin, misalnya kita mau bikin banyak nasi, banyak beras. Kita nggak mungkin menambahkan S di akhir kata dari rice. Jadi rices gitu. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa pakai itu. Meskipun dia akan banyak. Terus water. Jadi waters. Itu nggak bisa. Nah, terus yang digunakan juga berarti is untuk tunggal. Milk is delicious. Bukan milk are delicious. Karena is ini dipakai untuk tunggal. Tunggal atau sendiri. Dipakai untuk singular. Terus are ini dipakai untuk jamak atau lebih dari satu. Untuk plural. We can't use a or an with uncountable nouns. Dan uncountable nouns ini tidak boleh menggunakan a atau an. Kan nggak mungkin water, terus an oil, kan nggak gitu, nggak boleh. A atau an ini cuma boleh dipakai untuk countable noun. Yang tadi Ustazah sudah bahas, a magazine, an apple, terus a pen, a pencil, gitu. We can use some or any and a little or much with uncountable nouns. Nah, untuk countable nouns ini kita bisa pakai kata some atau any, a little atau much. Kalau many tadi dipakai untuk countable nouns.
Contohnya, the seller pour some milk into the glass. Penjual menuangkan beberapa susu, sebagian dari susu ini ke dalam gelas. Nah, untuk uncountable noun, kita memerlukan benda countable nouns untuk sebagai takarannya, kayak gelas. Nah, untuk mewadahi si uncountable nouns ini. Terus, do you have any water in your bottle? Apakah kamu memiliki beberapa air di dalam botol kamu? Tuh kan, water, pakainya botol, alat takarnya. Terus, I put so much salt in the jar. Saya menaruh begitu banyak garam di dalam toples. Nah, garam ditaruhnya di toples. Dia butuh tempat. Terus, I have a little juice in the jar. Saya memiliki sedikit jus di dalam di dalam teko. No juice pasangannya jug. Jadi uncountable nouns ini milk, water, salt, juice, dia memerlukan benda-benda countable. Paham ya untuk definisi pengertian atau maksud dari countable nouns dan uncountable nouns. Pokoknya countable nouns itu adalah benda yang bisa kita hitung keadaan bendanya, satu buah. Terus kalau uncountable nouns itu benda yang tidak bisa kita hitung, kita pisah-pisahkan kayak air, terus oli, minyak, terus tinta, itu nggak bisa. Kita bilang sebuah minyak atau sebutir air itu nggak bisa. Terus, tapi kita bisanya bilang seliter air, seliter minyak, seliter beras. Selanjutnya, ini contoh countable noun dan uncountable noun. Nah, kan? Nah, ini countable noun. Singular. Untuk singular itu ada pen. Pluralnya menjadi pens, ditambahkan huruf S. Terus singularnya book, ditambahkan S untuk pluralnya, jadi books. Terus singularnya ball, untuk plural ditambahkan S menjadi balls. Singularnya plate, pluralnya atau jamaknya ditambahkan S menjadi plates. Nah, uncountable, ini hanya ada singular. Ink, tinta, rice, air itu darah ya, water itu air. Nah, contohnya, how much do you have? Nah, much ini dipakai untuk apa? Countable nouns atau uncountable nouns? Ayo, ada yang ingat? Untuk much? Iya, untuk much kita pakai untuk uncountable nouns, tidak bisa dihitung. Jadi jawabannya adalah money. How much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Nah, Ustazah, kenapa money disebut uncountable nouns ya? Padahal kan dia bisa kita hitung. Oke, karena untuk uang ini kita menghitungnya bukan jumlah lembaran uangnya. Misalnya selembar uang, 2 lembar uang, 3 lembar uang. Tapi kita menghitung uang ini dari nilai yang ada di dalam uang tersebut.
misalkan menggunakan satuan, misalkan ribuan, hundred, ratusan, ribuan, thousand, hundred, ratusan, atau puluhan. Jadi, money ini masuk ke dalam uncountable nouns. How much money do you have? Terus, number 2, how many titik-titik are in your bag? Kira-kira jawabannya? Ya, how many books in your bag? Nah, ini harus kita tambahkan huruf S, karena many, berapa banyak. Berarti dia lebih dari 1. Dan untuk to-be-nya harus memakai are, karena dia jamak atau plural. Oke. Cukup selesai sudah pembahasan kita tentang countable and uncountable nouns. Nah, tugasnya adalah kalian jawab isi titik-titik melengkapi kalimat yang sudah Ustazah sediakan di Google Form. Seperti ini contohnya. Dengan kalian mengisi dengan countable nouns atau uncountable nouns. Disesuaikan kata di sampingnya. Kayak seperti ini. Much, pasangannya apa? Dia untuk countable atau uncountable nouns. Seperti itu ya. Saya rasa cukup. Kalau ada yang tidak paham, boleh bertanya. Silahkan. Nanti akan Ustazah sertakan nomor Ustazah. Oke, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.